kita masuk pada slide yang pertama, yaitu profesionalisme tenaga pendidik atau guru dan kependidikan merupakan salah satu penentu mutu pendidikan melalui kerjanya dalam dunia pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menempatkan kedudukan tenaga pendidik yang adalah guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran dan agen perubahan sesuai situasi dan keadaan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman. Sedangkan tenaga pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 39 bertugas merencanakan, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, sehingga pelayanan juga menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kita masuk pada profesionalisme tenaga pendidik atau konsep profesionalisme. Profesionalisme asal kata dari profesi dan secara etimologis berasal dari bahasa Latin proferi yang berarti irkar, di mana umum. Kata ini pun terbentuklah kata profesional yang artinya suatu kegiatan kerja yang dikerjakan berdasarkan suatu ikrar pengabdian. Profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan menempuh pendidikan tinggi sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan profesinya dan menjadi seorang ahli yang dalam bidang pekerjaan. Standar kelayakan profesi. Kelayakan suatu pekerjaan menjadi profesi membutuhkan persyaratan-persyaratan. Menurut Subbandinata 2002 menyebutkan ada 10 kriteria suatu jabatan dikatakan profesi itu. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikasi sosial. Yang kedua, memiliki keahlian dan skill tertentu. Yang ketiga, keahlian diperoleh dengan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, berdasarkan disiplin ilmu yang jelas. Yang kelima, diperoleh melalui pendidikan tertentu. Yang keenam, aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional. Yang ketujuh, memiliki kode etik. Yang kedelapan, kebebasan memberi judgement dalam memecahkan masalah dalam kerja. Yang kesembilan, memiliki tanggung jawab profesional dan ekonomi. Dan yang kesepuluh, ada pengakuan dari dan imbalan atas layanan suatu profesi. Tenaga pendidik profesional. Undang-Undang Sistem Pendidik Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Baik, berikut kita masuk pada standar tenaga pendidik. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 pasal 1. Adapun standar kualifikasi akademik tenaga pendidik atau guru adalah kualifikasi akademik tenaga pendidik pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak atau raudatul atfal, guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama atau madrasah tsawiyah, guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, guru sekolah menengah kejuruan, guru sekolah SDLB, SMPLB, SMALB sebagai berikut. Yang pertama, jenjang sekolah PAUD, TK, RA, kualifikasi akademik bidang pendidikan minimal sarjana S1, psikologi bidang pendidikan anak usia dini pada program studi terakreditasi. Yang kedua, jenjang sekolah SD MI, diploma 4 atau D4 atau sarjana PGSD atau PGMI atau S1 psikologi pada program studi terakreditasi. Yang ketiga, jenjang sekolah SMP atau MTS, diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dengan mata pelajaran yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Berikut yang keempat, jenjang sekolah SMA atau MA, diploma 4 atau sarjana S1, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi. Yang kelima, jenjang sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, Diploma 4 atau sarjana, program studi khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi. Yang keenam, jenjang sekolah SMK atau MAK, Diploma 4 atau sarjana, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi. Berikutnya ada standar kompetensi profesional tenaga pendidik. Menurut Rusman, kompetensi yang harus dimiliki guru profesional adalah yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi personal atau kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial, dan yang kelima kompetensi kepribadian. Berikutnya pentingnya profesionalisme tenaga pendidik dalam pendidikan. Berikut tenaga pendidik dituntut tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan sebagai produk, tetapi terutama sebagai proses. Tenaga pendidik profesional harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang ia tekuni sebagai ways of knowing. Selain itu, pengenalan terhadap peserta didik dalam karakteristik sebagai pribadi yang sedang dalam proses perkembangan, baik cara pemikirannya, perkembangan sosial dan emosional, maupun perkembangan moralnya. Berikutnya, ada profesionalisme tenaga pendidik di era revolusi industri 4.0. Berikut pengertiannya, yaitu revolusi ini tidak hanya mengenai mesin dan sistem pintar yang terhubung, tetapi terobosannya jauh lebih besar dan serempak di segala bidang, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), internet untuk segala Internet of Things, kendaraan otomatis, pencetakan 3 dimensi atau 3D, sampai nanoteknologi, bioteknologi, sains material. Penyimpanan energi mulai dari energi terbarukan sampai komputasi kuantum. Berikut industri 4.0 dalam sistem pembelajaran. Menurut Yahya, muatan pembelajaran abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan perubahan termasuk di era industri 4.0. Muatan pembelajaran diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad 21. Yang pertama, pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, literasi ICT. Dan yang ketiga, karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Itu yang menurut Trilling dan Fedel tahun 2009. Selanjutnya, profesionalisme tenaga kependidikan. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat yang kelima menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengawas tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, konselor, bagian keamanan, tukang kebun. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 39 bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Standar jabatan tenaga kependidikan. Yang pertama, standar pengawas. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, standar kepala sekolah. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, standar administrasi sekolah. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, kualifikasi tenaga administrasi sekolah atau madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah, pelaksana urusan, dan petugas pelayanan.
Standar tenaga kepustakaan sekolah atau madrasah Permendiknas nomor 25 tahun 2008, kualifikasi setiap sekolah atau madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari 6 rombongan belajar atau rombel, serta memiliki koleksi minimal 1000 judul materi perpustakaan, dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Standar tenaga bimbingan dan konseling Permendiknas nomor 111 tahun 2012. Tersurat adalah pendidik profesional yang dan konseling. Tujuan tenaga kependidikan. Tujuan tenaga kependidikan adalah untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Standar kompetensi tenaga kependidikan menurut Basilus bahwa tenaga kependidikan pada umumnya dipersyaratkan minimal memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah Madrasah menentukan bahwa standar pengawas pendidikan minimal harus memiliki 5 kompetensi dasar, antara lain kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi akademik, dan penelitian pengembangan menurut Trianto tahun 2010. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know